Ya pemirsa, lantas bagaimana mencermati tawaran skema pembiayaan agar tidak terbebani dengan angsuran yang membengkak? Kita akan langsung mengulasnya bersama dengan perencana keuangan Mbak Mika ini. Mbak Mika, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Mika, sebelum kita membahas mengenai banyaknya KPA dan KPR yang ditawarkan yang lagi murah, mungkin kita mau nanya dulu Mbak. Profil masyarakat seperti apa sebetulnya yang sudah sesuai sebelum mereka mau ngambil KPA atau KPR? Pertama harus punya penghasilan dulu ya. Penghasilan yang memang sudah rutin, karena begitu kita ngambil KPR atau KPA, kita pasti bulan depannya langsung bayar cicilan KPR atau KPA-nya. Jadi yang tidak punya penghasilan ya tentunya belum bisa mengambil KPR gitu ya. Kemudian juga harus dipastikan bahwa Anda punya penghasilan itu sudah rutin. Ada orang yang memang menjadi karyawan atau gajian, jadi dia sudah qualify lah gitu. Kemudian ada lagi, tapi tidak semua orang kan dia punya gaji, ada juga pengusaha gitu. Nah ini harus dipastikan bahwa penghasilan usaha atau penghasilannya dia yang bukan gaji itu mampu untuk membayar cicilan KPR setiap bulannya. Ya. Nah kemudian yang kualifikasi yang kedua itu bahwa cicilan dari KPR atau KPA-nya itu hanya sepertiga saja alokasinya dari penghasilannya dia. Kenapa begitu? Karena itu maksimal ya Mbak ya? Maksimal. Saya udah coba dengan berbagai, maksudnya simulasi dengan klien ya, gitu. Cicilan KPR besarnya hampir 40% dari penghasilan rumah tangga ini udah suami istri gitu ya. Itu ternyata keluarga sangat sulit untuk membiayai kebutuhan hidupnya hanya dengan 60% sampai 70%. Dari penghasilannya dia gitu. Dengan demikian kalau kita punya kewajiban KPR atau KPA lebih dari sepertiga, kita bakalan kesulitan untuk memenuhi biaya hidup lainnya. Ya, apalagi menabung atau investasi. Waduh, bisa kita terlalu berat membayar cicilan KPR dibandingkan investasi. Nah itu sepertiga dengan catatan nggak ada cicilan yang lain, hanya rumah, atau misalnya kadang-kadang punya cicilan yang lain, misalnya cicilan handphone atau cicilan mobil juga ada. Nah itu tuh gimana? Kartu kredit itu total, sepertiga itu udah maksimal total atau gimana? Jadi total dalam 1 bulan termasuk berbagai cicilan hutang lainnya. Jadi sebelum kita mengambil KPR atau KPA, kita lihat dulu outstanding hutang kita berapa, termasuk cicilan kartu kredit, mungkin kita ada cicilan kendaraan gitu. Dengan demikian keluarga Indonesia dalam mengambil KPR atau kembali kepada dasarnya bahwa memang kita harus punya rumah kan gitu, kita harus punya kendaraan gitu ya. Tapi keduanya itu sangat mahal, bisa ratusan juta. Kebanyakan keluarga Indonesia kepengen dua-duanya dicicil dalam satu waktu gitu. Padahal sabar tuh kayaknya. Ya, membayar uang mukanya saja sudah mahal. Kemudian penggabungan dari kedua cicilannya juga menjadikan beban hutang, beban cicilan lah ya, beban cicilan keluarga Indonesia menjadi besar. Dengan demikian memang harus dicapai untuk kebanyakan keluarga Indonesia mencicil KPR, KPA atau mencicil mobil itu mungkin harus secara bertahap, nggak bisa dua-duanya sekaligus. Nah ngomong-ngomong mengenai uang muka nih, ternyata BU sudah menurunkan sampai 15% nih. Mungkin banyak orang, DP-nya ternyata terjangkau banget nih. Nah ini kemudian kalau menurut Mbak Mika, mereka ini sebaiknya jangan tergiur DP dulu deh. Nah ini apa yang harus dicermati nih sebelum mengambil DP yang ringan itu 15%? Sebenarnya itu kan membuat akses terbuka lebar ya. Kita yang tadinya nggak mampu karena harus bayar 30%, sekarang menjadi lebih ringan dong untuk rumah pertama. That's a good news actually gitu ya. Tetapi jangan lupa kalau kita membayar uang mukanya lebih kecil, ya beban cicilan hutang yang harus dibayar menjadi lebih besar gitu. Jadi kembali lagi kepada rumusan pertama ya, cicilan KPR-nya asalkan dia tidak lebih dari sepertiga penghasilan gabungan suami istri, maka Anda bisa mengambil rumah dengan membayar KPR uang mukanya 15% tadi gitu. Jadi jangan hanya kita fokus pada kemudahan membayar uang muka hanya 15% nih, nggak 30% kayak dulu, tapi cicilannya nggak dipikirin, ya besarnya cicilan selanjutnya nggak dipikirin, ya. Kebanyakan orang strateginya begini, saya bayar uang muka lebih murah nih, supaya saya cicilan KPR-nya qualify, saya panjangin jangka waktunya. Yang tadinya 15 jadi 20 tahun. Nah, kalau Anda hitung-hitung ya keluarga Indonesia ya, sebenarnya
yang Anda bayar itu jauh lebih mahal semakin Anda panjangin jangka waktu KPR-nya. Sebenarnya itu lebih mahal dibandingin. Jauh lebih mahal karena bunganya kan bunga berbunga terus-menerus. Nah itu betul-betul harus dipikirkan. Baik, kita akan bahas kemudian strategi selanjutnya seperti apa di segmen selanjutnya Mbak Mika. Pemirsa, kami akan segera kembali.